Shalom keluargaku yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya di mana kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada hari Minggu ini. Dan walaupun terpisah dengan jarak yang jauh, tapi saya dan keluarga di rumah, Amang Inang, anak-anak, dan seluruh keluarga kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Saya ambil topik hari ini berkaitan dengan bulan kemerdekaan Indonesia, makanya saya mengambil topik khotbah pada hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Sekali lagi saya katakan, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Kalau kita sudah sama-sama mendapatkannya, mari kita membacanya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau kita baca teks tersebut, dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu. Siapakah anak itu? Di dalam Yohanes 8, kita buka di ayat yang ke-28 menyatakan siapakah anak itu. Mari kita buka sama-sama Yohanes 8 ayat 28. Dikatakan di sana di dalam Yohanes 8 ayat 28 dituliskan demikian, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ini berkaitan tentang penyalipan. Jadi suatu Tuhan mengatakan hal ini, dia belum disalibkan. Tapi dia mau bilang seperti ini, kalau nanti kamu lihat seseorang disalibkan atau Mesias itu disalibkan, baru kamu tahu siapa aku. Karena akulah dia, akulah Mesias, akulah anak Allah. Dan itulah anak manusia yang dikatakan itu. Nah, maka dikatakan di dalam firman tadi yang di ayat 36, jadi apabila anak itu, artinya anak manusia itu, artinya diri Yesus itu sudah memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Berarti bisa kita mengerti bahwa bagaimana Tuhan memerdekakan kehidupan kita sudah pasti adalah karena Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dihukum di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Tuhan dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan dunia, maka penghukuman atas dia di atas kayu salib itu sudah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Dan kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu semata-mata adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah semata-mata pekerjaan surgawi. Bukan karena kekuatan manusia. Maka dikatakan dalam lagu itu, bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Aku tidak dapat memerdekakan hidup kita sendiri tanpa kekuatan dari Allah.
Kita tidak dapat menjadi orang merdeka tanpa pekerjaan Allah. Kalau kita teringat di dalam 17 Agustus 75 tahun yang lalu, Indonesia memang sebelumnya selalu berperang melawan Belanda dan setelah itu berperang melawan Jepang. Kita tahu ya. Artinya ada perperangan, ada demonstrasi, ada apapun menentang penjajahan pada waktu itu. Tetapi kalau kita renungkan di tanggal 17 Agustus 1945, kejadian itu bertepatan kira-kira masih di dalam minggu yang sama dengan bom atom yang terjadi di Jepang tanggal beberapa hari sebelum 17 Agustus. Setelah bom atom itu diluncurkan oleh Amerika kepada Jepang, lalu Jepang pun lemas, lalu negeri Jepang pun takluk. Nah, pada kesempatan itulah di mana di tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta itu sudah mau melakukan proklamasi. Dan mereka itu berdebat ya dengan kelompok yang lebih muda. Dan akhirnya mereka harus diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda-pemuda waktu itu. Jadi Soekarno dan Hatta mewakili kaum tua dan ada kaum muda yang selalu mengangkat senjata itu meminta secara cepat supaya Soekarno Hatta memproklamasikan. Saya mau katakan seperti ini, bahwa Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu dapat melakukan proklamasi seperti juga bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena apa? Karena Jepang kalah. Jepang sudah hancur, dibom oleh Amerika, sehingga kekuasaan mereka itu tidak ada lagi. Lalu bangsa Indonesia bisa dengan bebas melakukan kemerdekaannya. Jadi kita bisa melihat demikian juga Yesus memerdekakan kehidupan kita dengan dia memberikan dirinya di atas kayu salib, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kasih karunia Allah yang menebus manusia dari dosa. Seperti ada bom atom kepada kerajaan si iblis, sehingga kuasanya tidak lagi ada untuk menjajah, menghukum manusia menjadi budak-budak dosa lagi. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, bagi siapa yang percaya akan kematian Yesus di kayu salib, maka dialah orang yang sudah ditebus dosanya atau layak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi hidup kita ini bisa merdeka hanya yang pertama adalah karya Allah semata. Hanya karena kekuatan Allah sajalah yang membuat kita, orang-orang Kristen, mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi merdeka sejati tentunya kita harus mengalami proses. Kita harus mengalami proses. Tadi kita sudah belajar bagaimana Allah melakukan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sewaktu Allah menyerahkan anaknya yang tunggal memerdekakan kehidupan kita. Di atas kayu salib dan dosa dihapuskan. Inilah proses yang kita dapat untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Artinya, kalau kita percaya kepada penyaliban Kristus, itulah proses pertama kemerdekaan kita. Percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah menjadi satu poin kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Saya sudah pernah mendengar khotbah yang sudah saya bagikan tentang Rahab. Rahab adalah seorang Yeriko yang pada waktu itu harus mati karena bangsa Yeriko itu mau dihantam atau mau dijajah oleh
bangsa Israel, direbut oleh bangsa Israel. Karena Yeriko itu bertepatan di tanah perjanjian. Namun Rahab pintar. Dia menjaga 2 orang Israel waktu orang Israel menyusup. Dan dia meminta kepada orang Israel itu, minta tolong supaya satu keluarga dia tidak dibunuh. Padahal seharusnya semua bangsa Yeriko itu harus mati. Dan akhirnya si Rahab ini pun dan keluarganya tidak dimatikan. Padahal yang lain hancur. Mendapatkan kemerdekaan yang sejati adalah percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Seperti kita menjadi seorang Rahab yang percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsanya Tuhan. Sehingga waktu dia memihak kepada bangsa Israel, maka dia menjadi orang yang selamat. Proses pertama kita untuk mendapatkan kemerdekaan sejati adalah kita percaya akan kuasa Allah, percaya akan kemerdekaan yang akan diberikan Allah kalau kita berada di pihak Dia. Kita boleh kuat di dunia ini, kita boleh punya karir hebat di dunia ini, tapi kita lihat umur kita tidak pernah bisa berhenti, semakin lama semakin tua, semakin lemah, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada yang kekal di dunia. Tapi hari ini kita ditawarkan, kita mau pihak siapa? Pihak Allah kah atau pihak dunia? Kalau kita pihak Allah, maka kita akan hidup kekal. Caranya kita memihak Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, dan percaya kepada Yesus yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Katakan amin. Amin. Nah, itu adalah tahap pertama. Memulai kita percaya hidup di dalam Tuhan. Namun ada proses yang kedua. Proses yang kedua adalah suatu pertama kita sudah merdeka dari hukuman dosa tadi. Yang kedua kita masuk kepada merdeka dari keinginan daging. Kita percaya merdeka daripada keinginan daging. Nah, bagaimana itu orang yang merdeka dari keinginan daging? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita harus merdeka dari keinginan daging. Karena keinginan daging selalu buahnya adalah maut. Contoh, misalnya keinginan-keinginan daging kita itu berakhir pasti kepada kematian. Ya. Kalau kita tidak bisa menahan lidah kita untuk makan, semua sembarangan kita makan, pasti kita jadi orang-orang yang sakit. Kalau kita melihat Daniel, dia adalah seorang yang pintar dan cerdas. Sewaktu Daniel menjadi orang-orang terpilih di tanah penjajahan Babelonia, Babel, dia diminta untuk makan makanan raja. Dia tidak mau. Dia hanya makan makanan budak. Dia hanya makan makanan yang biasa-biasa. Dia menolak makanan-makanan yang enak. Tapi terbukti Daniel sendiri, dia tidak takluk oleh kedagingan. Bahkan singa pun tidak memakan dia. Karena dia menjadi manusia yang rohani. Manusia yang berbeda dari manusia lain pada waktu itu. Kebiasaan-kebiasaan orang Israel itu biasa ada berpuasa. Berpuasa itu memang semacam kita berdoa kepada Tuhan dan menolak keinginan daging itu. Kita biasakan belajar menolak keinginan daging. Sehingga rohani kita itu semakin bertumbuh. Karena biasanya kalau puasa di bangsa Israel itu sambil berdoa. Jadi menolak makanan kedagingan tetapi memasukkan makanan rohani, firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah yang melatih
kita supaya apa? Bukan masalah lagi ini mengenai dosa atau masalah masuk neraka atau masalah yang keselamatan kita. Tetapi kalau hidup kita ini selalu diikuti oleh hawa nafsu, keinginan daging, tidak bisa kita tahan, maka akan selalu menghadapi masalah. Yang berkelahilah, yang selalu merasa diri lebih hebat, yang selalu punya musuh, selalu hidupnya tidak tenang, apa-apa saja tiap hari selalu bertengkar. Ini kenapa? Karena selalu keinginan daging yang tidak pernah bisa kita pelihara, tidak pernah bisa kita tahan, sehingga hidup kita walaupun sudah menjadi Kristen, sudah percaya kepada Yesus, selalu sulit, selalu susah. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 17, boleh kita buka. Di dalam Galatia 5 ayat 17 juga dikatakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita sudah baik-baik, kita sudah coba mau hidup baik, ada saja yang mencubit kita, ada saja yang menjewer kita. Wah, kita langsung panik, kita langsung marah. Karena memang keinginan daging dengan keinginan roh itu selalu bertentangan. Maka kita diminta untuk apa? Untuk belajar tidak lagi memberikan keinginan daging ini memimpin hidup kita. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 18, kalau tadi kita baca Galatia 5:17, Galatia 5 ayat 18 dikatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya di sini tidak perlu lagi kita punya hukum yang memimpin kita. Kalau kita dipimpin oleh roh. Rohnya huruf besar, artinya Roh Kudus. Artinya kita dipimpin oleh Allah. Artinya kita dipimpin oleh firman Allah, Roh Kudus. Artinya kalau kita mau melepaskan keinginan daging, kita harus mau dipimpin oleh roh. Kita harus bukan belajar dipimpin, tapi membiarkan diri kita dipimpin oleh roh. Ada baiknya kalau kita mau dipimpin oleh roh, setiap pagi bangun tidur, dengar lagu-lagu rohani, minta kita berdoa kepada Tuhan, minta untuk Tuhan pimpin hidup kita. Lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang dibikin oleh Tuhan melalui gereja-gereja itu sungguh luar biasa untuk membuat hati kita itu tenang, membuat hati kita itu akan berpindah dari pikiran-pikiran kedagingan menjadi pikiran-pikiran rohani. Itu sudah diciptakan Tuhan sehingga kita bisa memulai hidup selalu di awal hari itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau merdeka sejati, seperti dikatakan tadi dalam firman Tuhan, jikalau apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selain kita sudah merdeka dari hukuman dosa, tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Yesus memerdekakan kita dengan cara hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bebas atau merdeka dari keinginan daging. Sehingga hasrat kita untuk hal-hal duniawi tidak lagi begitu menguasai hidup kita. Tidak capek lagi hidup. Ya, ada sebuah ilustrasi. Saya baca atau saya lihat di medsos, sungguh bagus. Hidup kita ini ibarat katanya hidup di jalan tol. Begitu banyak mobil. Ya, kalau kita bawa mobil dari satu tempat ke satu tempat, selalu ada mobil yang kita hadapi. Ada mobil lambat, ada mobil kencang. Kadang-kadang kita kalau lagi bawa mobil, ada yang dari samping kita itu mau menerobos atau mau
melomba kita. Wah, hati kita panas. Lalu kita waktu bawa mobil, wah kita coba gas dengan sekencang-kencangnya untuk mengalahkan dia. Waktu kita sudah mengalahkan dia, wah kita puas. Tapi kita berjumpa lagi ada satu mobil lagi di depan. Wah, ini juga kayaknya mobilnya harus bisa ku kalahkan kecepatannya. Kita salip lagi. Kita coba di jalan itu menjadi orang yang selalu mencari-cari untuk bisa mengejar mobil lain. Hidup itu seperti itu. Dan biasanya kalau kita seperti itu, maka hidup kita itu selalu akan mencari-cari tantangan yang baru, tapi nggak pernah habis karena selalu ada mobil di depan. Dan ini yang membuat kita menjadi seperti ugal-ugalan. Hidup kita menjadi seperti ugal-ugalan. Tapi kalau ada seorang yang dia tahu mobilnya dan dia pun tidak berhasrat untuk harus terlalu kencang, dia biasa aja. Dia di jalan di kiri dan ya tenang-tenang aja. Dia pasang lagu rohani atau dia pasang lagu-lagu, dia ngobrol-ngobrol sama istrinya, senang-senang. Dia selalu mengikuti saja. Dia tidak terpengaruh orang mau kejar-kejaran, dia biasa-biasa aja. Dan begitu pun pasti ada juga yang dari belakang yang mau melewati dia. Dalam arti apa? Selambat-lambatnya pun mobil itu selalu justru ketemu juga sama mobil di belakang. Tidak pernah dia menjadi yang paling belakang, karena selalu ada juga mobil di belakang dia. Artinya apa? Kalau kita hidup karena kedagingan kita hanya mau mengejar, pasti juga tidak akan di depan paling tinggi kita di finish, tidak. Tetapi walaupun kita hidup dengan tenang dan dengan bersyukur kepada Tuhan, ada juga yang masih di bawah kita, ada saja yang masih di belakang kita. Ada saja orang yang bisa kita lihat, oh ternyata aku bisa bersyukur, hidupku ini sudah lebih hebat atau sudah lebih nikmat daripada yang lain. Kita bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita akan hidup dipimpin oleh Roh. Kita akan merdeka. Nggak ada yang bisa mempengaruhi kita untuk berlomba-lomba. Nggak ada. Karena sudah cukup. Yesus is enough for me. Tuhan Yesus sudah lebih dari cukup. Prestasi apa yang harus kuhadapi itu ya biasa-biasa. Kalau Tuhan mau kasih angkat, biarlah Tuhan yang kasih angkat. Jadi kita merdeka dari keinginan daging. Yang ketiga adalah merdeka yang sejati. Yang tadi pertama adalah kita mendapatkan kemerdekaan keselamatan. Yang kedua, kita tidak dipengaruhi oleh keinginan dunia atau keinginan daging. Tetapi yang ketiga juga kita merdeka dari kekhawatiran. Khawatir boleh, tapi kekhawatiran hidup yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan kita, itu juga membuat hidup kita nggak merdeka. Kita percaya Yesus ke Tuhan, tapi kita selalu khawatir, itu juga tidak akan memerdekakan hidup kita. Setidaknya di dunia ini. Mari kita buka Matius 6 ayat 27. Di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan mau bilang kekhawatiran tidak dapat menambah kehidupan kita. Kekhawatiran tidak dapat menambah umur kita. Kekhawatiran justru kalau menurut saya mengurangi umur kita. Karena banyak saya melihat keluarga atau saudara kita yang sakit itu lebih-lebih karena efek psikologisnya, karena kekhawatirannya, sehingga dia depres dan akhirnya timbullah berbagai penyakit. Atau karena kekecewaannya juga. Jadi banyak hal-hal orang menderita karena terlalu banyak khawatir. Tuhan sudah mengatakan kepada kita
Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh kita buka? 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya Tuhan sudah minta supaya segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Segala apa yang menurut kita tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita raih, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab sudah dijanjikan oleh Dia, siapa yang menjadi Yesus adalah Tuhannya, bahwa Yesus yang akan memelihara hidup kita. Gitu. Ya. Siapa yang memberikan hidupnya kepada Yesus, itu harus 100% diberikan hidupnya kepada Yesus. Masa depannya terlebih-lebih harus diberikan kepada Yesus. Kalau di dalam Matius 6 ayat 27 tadi dikatakan, siapakah dari kamu yang kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat setelahnya di Matius 6 ayat 33 maka dibilang, solusinya adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka yang kau khawatirkan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena hidup kita sudah di dalam kerajaan Allah. Hidup kita di Indonesia ini di dalam undang-undang dijamin. Tetapi kenyataannya masih banyak orang Indonesia yang melarat. Tetapi janji Allah ya dan amin. Orang yang hidupnya di dalam kerajaan Allah. Tuhan bilang, Ia yang memelihara kamu. Kerajaan Allah yang memelihara hidup kita. Syaratnya apa? Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku khawatir. Tuhan, hari ini aku khawatir. Besok bagaimana masa depan anak-anak. Tapi aku mau serahkan kekhawatiranku ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan keluargaku ke dalam Engkau. Seperti itu kita berdoa kepada Tuhan. Bukan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, anakku nanti harus sekolah ini, nanti dia pangkatnya ini, nanti dia seperti ini. Tidak terlalu penting. Karena itu namanya kita tetap khawatir, nggak berubah-berubah. Tapi kalau kita serahkan masa depan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sudah bilang, Dia yang akan memelihara. Jadi hidup kekristenan yang merdeka adalah sebenarnya satu poin yang paling penting bagi kita yang perlu kita renungkan adalah menyerahkan segenap hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu saja. Bukan kita tidak menjadi kreatif, tetapi mari hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, biarlah kita serahkan Tuhan yang beracara. Tidak lebih daripada itu. Karena lebih daripada itu berarti kita mau berjuang untuk hidup kita sendiri, dan akhirnya seperti tadi, capek ya, maunya ngejar mobil lain terus, maunya balap mobil lain terus. Aku lebih hebat dari yang lain, aku lebih hebat dari yang lain. Tidak bakal ada habisnya dan akan capek kehidupan kita. Tetapi merdeka yang sebenarnya, dikatakan seperti firman Tuhan tadi, merdeka yang sebenarnya adalah mari kita serahkan hidup kita sehingga Tuhan yang pelihara hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kalau di antara kita masih juga di dalam kesempatan ini hanya hidup di dalam kedagingan kita saja, keinginan-keinginan daging kita, mari kita berdoa supaya kita serahkan juga keinginan-keinginan daging kita itu tidak menguasai. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan tadi, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah datang kepadamu dan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar
untuk berserah diri kami, menyerahkan kekhawatiran dan kelemahan daging kami ke dalam tangan-Mu, sehingga mulai hari ini, biarlah Engkau yang memelihara hidup kami. Kalau banyak kekecewaan dalam hidup kami, pergumulan, itu semua bukan karena Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Tetapi hari ini kami percaya bahwa sebenarnya itu adalah karena kami tidak merdeka. Karena kami merasa hidup kami itu tidak dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh Engkau Tuhan. Tetapi hidup kami, maunya kami saja. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu pada kesempatan kali ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kami, bukan karena akal dan kekuatan kami Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, supaya hidup kami mau dipimpin oleh Roh-Mu, dipimpin oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka sejati. Merdeka di dalam Tuhan, merdeka dalam keselamatan, tetapi juga merdeka di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tidak ada hal-hal dunia yang mempengaruhi kemerdekaan hidup kami. Seperti Rasul Paulus, walaupun di dalam penjara, bisa bernyanyi kepada Tuhan. Biarlah seperti itu hidup kami Tuhan, di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.